persiapan SDP untuk operasional Nataru atau Natal dan Tahun Baru 2022-2023, kami sudah mulainya sejak pasca dari angkutan Lebaran. Jadi starting Juli kita sudah melakukan persiapan dengan membentuk tim persiapan angkutan Nataru, dan masuk kepada fase daripada menjelang angkutan Nataru sendiri, kita menyiapkan 4 segmen yang menjadi konsentrasi penuh kita. Yang pertama adalah pre-journey, jadi sebelum pengguna jasa itu ke pelabuhan, kita sudah menyiapkan beberapa persiapan-persiapan, dan port journey saat pengguna jasa tiba di pelabuhan, dan selanjutnya di onboard journey saat pengguna jasa menaiki kapal, dan post journey saat mereka setelah tiba di pelabuhan tujuan. Nah, adapun pre-journey kita menyiapkan tiket online yang ada di Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, dan Ambarita, serta 39 pelabuhan kita lainnya yang sudah digunakan dengan cashless. Dan juga untuk memudahkan para pengguna jasa mendapat tiket, 650.000 outlet di luar pelabuhan sudah kami siapkan. Baik. Agar pengguna jasa bisa mudah mendapatkan tiket sebelum pelabuhan. Baik. Untuk arus mudik di jalur laut, ini kira-kira seperti apa sih Pak puncak arus mudiknya, lalu tujuan mana saja yang menjadi favorit ini Pak Yusuf? Baik, untuk puncak arus mudik untuk Nataru itu kita bagi dua sesi. Pada saat menjelang Natal 23 dan 24 itu merupakan prediksi puncak. Dan menjelang Nataru atau tahun baru itu di tanggal 30, 31, bahkan di tanggal 1 pun termasuk puncak karena itu sudah mulai arus balik. Baik, Pak Yusuf, kalau misalkan tujuan wisata tujuan-tujuan yang menjadi favorit, yaitu tentunya Bali menjadi tujuan utama. Jadi lintasan kami, rute kami ada di Ketapang Gilimanuk, atau dari Banyuwangi menyeberang ke Denpasar atau ke Gilimanuk Bali. Yang kedua adalah lintasan terpadat di Indonesia ada di Merak dan Bakahuni atau Jawa ke Sumatera. Dan ada hal yang tahun ini kita konsentrasikan ada di Danau Toba atau di rute Ajibata dan Ambarita. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yusuf, hingga hari ini apakah tiket untuk Nataru ini masih tersedia, dan kalau misalkan masih tersedia begitu, apakah ada penyesuaian harga untuk libur Nataru tahun ini, Pak Yusuf? Hingga saat ini tiket kita masih sangat terbuka, tersedia sangat banyak. Yang baru memesan kurang lebih baru 10%. Mungkin karena perilaku sebelum-sebelumnya pengguna jasa memprediksikan bahwa di dalam pelabuhan masih dijual tiket, tapi kami menyampaikan pada kesempatan ini Mbak Bunga bahwa pada tahun ini tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Nah, kami menghimbau agar supaya pengguna jasa sudah membeli tiket minimal 1 hari sebelum hari H keberangkatan. Bahkan kami sudah menyiapkan tiket untuk bisa dibeli atau direservasi 60 hari sebelum hari H-nya. Jadi kami berharap sekali lagi pengguna jasa sudah membeli tiket sebelum pelabuhan, karena di pelabuhan tidak lagi ada penjualan tiket untuk online. Demikian, Mbak. Ada darat, yaitu kereta api begitu ya. Ini sudah tidak memberlakukan aturan harus swab antigen maupun PCR, tetapi persyaratan terbaru penumpang kereta usia di atas 18 tahun harus divaksin dosis ketiga. Ini sebenarnya bagaimana dengan aturan perjalanan jarak jauh terkait swab antigen maupun PCR? Baik, kami tetap masih mengacu kepada SE Satgas COVID nomor 24 yang mengharuskan beberapa proses dan prosedur tentang keberangkatan. Untuk itu kami sudah mengakomodirnya, memudahkan pengguna jasa melalui integrasi sistem Peduli Lindungi dengan tiket Veriji kita, Mbak. Jadi itu kalau beli tiket, begitu deal tiketnya, sudah persyaratan sudah dilengkapi, sehingga memudahkan sampai di pelabuhan tidak lagi banyak hal yang harus dilakukan karena sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi, Mbak. Baik,
Masih dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini apa sih imbauan Anda untuk masyarakat agar bisa liburan aman dan nyaman, apalagi di tahun ini lonjakan cukup signifikan tadi yang disampaikan Pak Novel begitu ya, sehingga memang ada yang harus disiapkan begitu ya setelah nanti libur Nataru ini. Baik, sekali lagi pada kesempatan ini kunci untuk membuat lancar dan nyaman, memiliki tiket sebelum ke pelabuhan, agar supaya tidak menumpuk antrian di dalam pelabuhan atau di pintu pelabuhan. Yang kedua, memperhatikan cuaca, menyiapkan berbagai macam peralatan untuk kondisi cuaca ini bisa tertangani. Pastikan hal-hal terkait aturan yang ada oleh petugas dipatuhi agar supaya bisa teratur di dalam perjalanan. Dan kami di ruas area rest area di tol itu ada beberapa buffer zone kita yang nanti ada delaying sistemnya. Kami mohon agar supaya pengguna jasa bisa mematuhi aturan menjelang pelabuhan, ada delaying system yang mereka harus mampir dulu di buffer zone untuk memastikan apakah sudah waktunya pengguna jasa akan ke pelabuhan. Hal ini sangat juga membantu kelancaran pada saat pelayanan di operasional atau di pelabuhan dan kapal.